langit gelap. Tapi bukan karena malam. Yerusalem sunyi. Tapi bukan karena damai. Dari Samudera Hindia, suara tak terlihat mendekat. Siapa sangka, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi Indonesia yang memimpin serangan? Apakah ini misi perdamaian? Atau balas dendam diam-diam? Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Kita sama-sama doakan semoga anggota TNI kita diberikan kekuatan dan kesehatan, amin. Pukul 2.34 dini hari waktu Gaza. Angin padang pasir tak bersuara. Tapi radar Israel menangkap sesuatu. 3 titik panas, mendekat dari arah Laut Merah. Jenderal Yair Golan, di ruang komando Tel Aviv, mencibir sambil menyeruput kopi. Cuma manuver. Negara kecil tak berani macam itu, katanya. Ia belum tahu, 3 pesawat siluman yang menyusup bukan milik Rusia, bukan pula Cina. Itu adalah pesawat tempur nirawak TNI PAC-4C Garuda Unit 3, hasil kolaborasi Indonesia-Turki, bersenjata drone Swarm I-Class dan peluru magneto disruptor. Jauh di Jakarta, di sebuah ruang bawah tanah rahasia. Letkol Ardi menatap monitor dengan wajah dingin. Satu perintah keluar lewat komunikasi ultra terenkripsi. Garuda 3, aktifkan mode hening surya. Waktu kita tinggal 6 menit sebelum Iron Dome menyala. Lalu, satu pertanyaan menggelegar di kepala semua orang. Apakah TNI sungguh-sungguh akan menyerang sistem pertahanan paling canggih di dunia? Di dalam pesawat komando taktis Garuda 3, suasana mencekam. Kapten Nadia, satu-satunya komandan wanita dalam misi itu, memeriksa ulang koordinat serangan. Target, Sektor B14, markas pusat pengendali Iron Dome. Pastikan tidak ada warga sipil di radius 800 meter, tegasnya. Di darat, satelit pengintai TNI memindai sinyal frekuensi Iron Dome. Ada celah, kecil sekali. Celah itu hanya muncul selama 38 detik setiap rotasi sistem radar. Itulah detik emas, satu-satunya kesempatan untuk membuat Iron Dome lumpuh tanpa korban jiwa. Sementara itu, di Tel Aviv, intelijen Israel mulai gelisah. Sistem AI pertahanan mereka menangkap pola anomali, pergerakan tak terdeteksi radar, namun konsisten dan berbahaya. Apakah ini kerjaan Mossad? Atau operasi hitam NATO? Tanya Komandan Levi, menahan rasa panik. Tak satu pun dari mereka menduga bahwa di balik layar, Indonesia, selama ini dikenal netral, telah diam-diam membentuk unit perdamaian khusus dengan kemampuan hibrida taktis dan diplomatik. TNI tidak hanya datang dengan senjata. Mereka datang dengan pilihan, perdamaian atau kehancuran bersama. Namun semua tak berjalan semulus rencana. Tepat saat pesawat Garuda 3 siap melepas drone disruptor, tiba-tiba sinyal koordinatnya terganggu. Seseorang telah membocorkan data lokasi mereka ke sistem pertahanan Israel. Hati-hati, kita dibocorkan? Ada pengkhianat di internal, ujar Mayor Satrio dari Pusat Kendali Jakarta. Di layar monitor Nadia, wajah Letkol Ardi muncul. Nat, kita tak bisa batalkan misi. Tapi kau harus improvisasi. Jangan tembak sampai aku beri aba-aba. Di detik itu, suara dentuman pelan terdengar dari kejauhan. Salah satu drone TNI jatuh, bukan oleh tembakan, tapi oleh sabotase dari dalam sistem mereka sendiri. Misi perdamaian kini diambang kegagalan. TNI tidak hanya harus melawan sistem pertahanan Israel, tapi juga musuh dalam selimut di tengah pasukan mereka sendiri. Drone kedua TNI tiba-tiba kehilangan sinyal. Sistem navigasi berubah arah sendiri, mengarah ke pemukiman sipil di luar Ramla. Tidak, itu bukan jalur kita, teriak Kapten Nadia sambil berusaha mengembalikan kontrol manual. Seluruh tim membeku. Jika drone jatuh di sana, misi mereka akan tercatat sebagai serangan brutal terhadap warga sipil. Bukan misi perdamaian, tapi kejahatan perang. Di Pusat Kendali Jakarta, Letkol Ardi membuka jalur komunikasi rahasia. Ia mengakses log server yang tak seharusnya terbuka. Lalu, layar gelap itu menampilkan nama yang tak disangka. Kolonel Daffa Al-Ghazali. Nama yang selama ini disebut sebagai arsitek sistem keamanan digital TNI PAC-4C. Pahlawan, perancang, dan kini, tersangka utama.
Mustahil, bisik Ardi. Dia sahabatku sejak Akmil. Tapi, semua jejak mengarah ke dia. Sementara itu, di ruang isolasi sistem komunikasi, Kolonel Daffa duduk sendirian. Tenang. Dingin. Seolah semua ini sudah ia prediksi jauh sebelumnya. Kau pikir perdamaian bisa dicapai dengan senjata? Dunia tak akan berubah kalau hanya mengandalkan keajaiban drone buatan, gumamnya. Daffa tidak bekerja untuk Israel. Tidak juga untuk Amerika. Dia bekerja untuk ideologi sendiri. Aku hanya ingin membuat dunia melihat bahwa perdamaian itu rapuh. Sangat rapuh. Sekali sistem gagal, kalian semua kembali jadi binatang bersenjata. Seketika itu juga, Letkol Ardi mengubah protokol. Ia aktifkan kode asimetris 71. Pemindahan kontrol semua unit ke jalur analog. Matikan semua AI. Kita pakai tangan manusia. Kapten Nadia menerima sinyal manual. Tangan gemetar, ia arahkan joystick ke target semula. Markas kendali Iron Dome sektor B14. Tapi, belum sempat ia menekan tombol peluncur, layar kembali berkedip. Drone keempat, yang tidak terdaftar dalam sistem, muncul tiba-tiba di radar. Apa itu? Kita hanya bawa 3, seru pilot cadangan. Drone itu bergerak cepat, menghindari semua sensor, dan tiba-tiba menghantam sistem komunikasi Israel dari atas, lalu meledak. Ledakan membelah malam. Iron Dome terguncang. Tapi bukan oleh TNI, melainkan oleh drone hantu. Kapten Nadia dan Letkol Ardi saling terdiam. Mereka tak pernah meluncurkan drone keempat. Kalau bukan dari kita, lalu siapa? Ada kekuatan ketiga yang ikut bermain, dan mungkin bukan sekutu. Debu dan api mengepul di atas markas Iron Dome. Sensor panas Israel lumpuh total. Sistem komunikasi terganggu. Bahkan satelit mereka, mendadak buta. Kapten Nadia menatap layar. Wajahnya pucat. Kita tak pernah program drone itu, tapi dia tahu persis titik lemahnya. Letkol Ardi di Jakarta tak kalah kaget. Ia segera hubungi Badan Siber Nasional. Semua jalur disisir. Tak ada jejak. Drone itu seperti muncul dari ketiadaan. Seolah-olah dikendalikan dari dimensi lain. Di Tel Aviv, ruangan komando berubah jadi neraka. Sirene berbunyi. Operator panik. Kami kehilangan kendali atas 2 baterai rudal. Laporan baru, markas pengatur utama di Beersheva, hangus total. Jenderal Golan membanting headset. Siapa yang melakukannya? Apakah ini bagian dari operasi TNI? Namun tak ada bukti keterlibatan langsung TNI. Fakta yang justru membuat semua makin rumit. Di tempat lain, jauh di bunker rahasia dekat Laut Mati, seorang lelaki tua berdiri di depan layar hologram. Wajahnya asing, bukan dari militer manapun. Tangannya menyentuh gambar-gambar drone siluman. Umpan berhasil. TNI akan disalahkan. Israel panik. Dunia bingung. Dan ketika mereka bertengkar, kita masuk. Lelaki itu bukan tentara. Bukan pula politisi. Dia dalang dari organisasi 3 bayangan, jaringan gelap global yang ingin satu hal. Perang dunia tanpa negara. Hanya korporasi dan kekacauan. Sementara itu, di pesawat Garuda 3, Kapten Nadia menerima transmisi baru. Sebuah sinyal SOS, dari pasukan perdamaian PBB di Rafah. Kami diserang dari udara. Tapi peluru bukan dari TNI. Kami lihat lambang aneh, bukan negara manapun. Butuh bantuan segera. Letkol Ardi langsung membeku. Ini bukan lagi sekadar operasi militer. Ini adalah jebakan, untuk menjatuhkan nama Indonesia di mata dunia. Dan di tengah kekacauan, muncul dilema besar. Haruskah TNI melanjutkan misi menghancurkan sisa sistem Iron Dome yang kini lumpuh, dan mengambil alih, dengan resiko dicap sebagai agresor? Atau menarik mundur pasukan, dan membiarkan kekuatan misterius itu mengambil alih panggung dunia? Langkah TNI berikutnya akan menentukan arah sejarah. Pukul 3.11 waktu Gaza. Di langit, hanya tersisa 1 drone milik TNI, Garuda 3, yang masih mengudara. Di darat, pasukan Israel mulai keluar dari bunker, bingung, dan marah. Sementara dunia internasional mulai bereaksi. Breaking news di seluruh jaringan global.
TNI diduga terlibat dalam penyerangan sistem pertahanan Iron Dome Israel. Indonesia langgar resolusi damai PBB. Ada pihak ketiga? Atau ini manuver skenario balas dendam? Di dalam kabin Garuda 3, Kapten Nadia menggenggam kontrol manual erat-erat. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipis. Kalau kita lanjutkan misi, kita dianggap penyerang. Kalau kita mundur, kekuatan tak dikenal akan ambil alih dan justru memicu perang dunia. Suara Letkol Ardi masuk melalui komunikasi aman. Nat, kita harus ambil alih narasi ini. Dunia harus tahu kita tidak pernah menarget warga sipil. Kita datang untuk mengakhiri perang, bukan memperpanjangnya. Kapten Nadia menjawab dengan suara pelan, namun tegas. Berarti kita harus hadapi mereka, sekarang. Langkah gila pun diambil. Garuda 3 mengubah arah. Bukan ke markas Iron Dome. Bukan ke titik evakuasi. Tapi, langsung menuju sumber sinyal drone misterius yang menyerang pasukan PBB di Rafah. Di saat yang sama, Letkol Ardi memerintahkan tim siber TNI untuk membuka semua log komunikasi ke publik secara real-time, strategi transparansi total. Kita buktikan ke dunia bahwa bukan kita pelakunya, kita cari kebenaran, bukan kemenangan. Tiba di koordinat sinyal, Garuda 3 menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah pangkalan bawah tanah tersembunyi, bukan milik negara manapun. Simbol di gerbangnya, segitiga terbalik dengan garis hitam, simbol organisasi tiga bayangan. Seketika itu juga, radar TNI menangkap puluhan objek bergerak cepat. Drone-drone tempur generasi ke-6. Mereka bukan menyerang Israel. Mereka menyerang semua pihak, TNI, Israel, bahkan konvoi bantuan PBB. Kapten Nadia hanya punya dua opsi. Mundur, menghindari konflik dan menyerahkan informasi ke dunia. Menyerang pangkalan misterius itu, walau berarti konfrontasi langsung dengan kekuatan yang tak dikenali siapapun di dunia. Waktu tersisa, 4 menit. Semua sistem mulai kehilangan daya. Langit mulai terang, fajar muncul, tapi dengan warna merah. Saya pilih menyerang. Lebih baik jadi pasukan kecil yang benar, daripada dunia besar yang diam, bisik Nadia. Boom! Garuda 3 menukik tajam, melepas payload disruptor terakhir. Ledakan tak terlihat menyelimuti pangkalan bayangan. Sistem drone musuh kacau. Beberapa saling tabrakan, tak terkendali. Namun, satu rudal terakhir dari pangkalan hitam itu, menembus badan Garuda 3. Gambar Nadia terakhir kali tertangkap kamera. Senyum kecil, lalu layar hitam. Pukul 5.47 waktu Gaza. Langit telah terang. Tapi bukan cahaya kemenangan yang menyinari wilayah itu, melainkan asap, api, dan kabut geopolitik. Pangkalan gelap musuh telah rata dengan tanah. Tapi, Kapten Nadia menghilang. Tak ada sinyal. Tak ada ejection record. Tak ada tubuh. Letkol Ardi memimpin tim pencarian dari jarak jauh. Pesan terakhir dari Nadia diputar ulang berulang kali. Lebih baik jadi pasukan kecil yang benar, daripada dunia besar yang diam. Dunia internasional kacau. Sidang darurat PBB digelar tanpa naskah. Delegasi Israel menuduh Indonesia melakukan agresi. Tapi cuplikan siaran langsung log TNI dan rekaman Garuda 3 sudah tersebar. Reaksi netizen global terbelah. TNI bukti nyata pasukan damai sejati. Siapa sebenarnya organisasi tiga bayangan itu? Jangan biarkan kebenaran dikubur di reruntuhan. Di Jakarta, Letkol Ardi menatap peta digital. Satu titik kecil menyala merah di reruntuhan pangkalan gelap. Bukan suara. Bukan gambar. Tapi denyut jantung. Lemah, tapi konsisten. Ini, biologis. Satu individu. Masih hidup, kata analis. Ardi menggertakkan gigi. Sinyal itu hanya bertahan 12 menit sebelum sistem darurat ditutup otomatis. Kirimkan pasukan pengambil cepat. Gunakan satelit Turkiye dan sistem darurat UNPHC-4C. Kita ambil dia, hidup atau mati. Namun saat tim penyelamat mendekati koordinat, mereka terkejut. Seseorang sudah lebih dulu tiba di sana. Bendera tak dikenal berdiri di puing-puing. Baju hitam. Helm tanpa identitas. Mereka bukan penyelamat. Mereka mencari sesuatu, atau seseorang.
Salah satu penyelamat TNI mengirim video singkat. Seorang perempuan setengah sadar diseret masuk ke kendaraan lapis baja tak dikenal. Wajahnya buram, tapi mata itu jelas milik Kapten Nadia. Letkol Ardi berdiri membeku. Mereka menculiknya. Bukan sekadar menyerang sistem. Mereka ingin otaknya. Nadia tahu semua protokol keamanan sistem damai Asia Timur. Mereka akan paksa dia membalikkan semua arah perdamaian. Dan dengan itu, peta kekuatan global mulai berubah. Bukan lagi antara negara, tapi antara kebenaran dan kekacauan yang disponsori korporasi tak terlihat.